Hai sob, kembali lagi di channel Kata Siltaka. Kali ini akan sedikit berbeda nih, karena gue akan bahas mobil nih sob. Ini adalah Karimun generasi pertama, atau orang Indonesia sih biasanya bilang Karimun kotak ya, karena emang bentuk mobil ini yang kotak dan unik banget sih menurut gue. Nah, setelah beberapa bulan gue pakai mobil ini, akhirnya gue pun menemui beberapa kelebihan dan kekurangan. Ya, mungkin bisa juga jadi referensi untuk sobat-sobat semua yang punya rencana mau beli mobil ini nih. Karimun ini adalah Karimun tahun 2001 dengan tipe DX atau tipe yang rendah nih. Dan di atasnya juga masih ada sih, yaitu tipe GX dan memiliki beberapa fitur tambahan nih. Oke, langsung aja kita bahas tentang kelebihan dan kekurangannya sob. Kita mulai dari kekurangan yang dimiliki mobil ini nih sob. Nah, yang pertama. Yang pertama ini adalah banyak spesifikasi dari mobil ini yang di-downgrade dari negeri asalnya nih, yaitu Jepang. Contohnya, yang pertama kayak spion otomatis, speaker di bagian belakang, pegangan penumpang bagian belakang, dan masih ada beberapa bagian lainnya sih. Ya, mungkin hal ini dilakukan oleh pihak Suzuki di Indonesia buat memangkas harganya sih. Jadi, mobil ini dapat dijual dengan harga yang murah. Nah, meskipun banyak spesifikasi dan bagian-bagian yang dipangkas dari spesifikasi awalnya, tapi tetap aja nih mobil ini cukup sukses penjualannya di zamannya. Oke, lanjut ke bagian yang kedua. Nah, kekurangan yang kedua adalah dikarenakan faktor usia. Jadi, untuk beberapa spare part bagian eksterior ini cukup sulit nih yang gue rasain. Jadi, buat teman-teman yang punya mobil Karimun kotak, harus bener-bener dijaga deh. Contohnya nih, misalkan kayak bumper bagian depan, atau misalkan bumper bagian belakang, atau kap mesin. Nah, itu tuh bisa dikatakan cukup sulit nih. Dan kalau sekalinya ada yang jual, bisa jadi kemungkinan besar itu tuh barang second. Nah, selain itu barang second, kemungkinan besar lainnya adalah pasti harganya juga tinggi nih sob, karena memang udah jarang mobil ini kan. Nah, yang ketiga ini gue juga bingung nih antara kelebihan atau kekurangan, tergantung sudut pandangnya juga sih. Yang ketiga ini adalah mesinnya nih. Nah, si Karimun kotak ini masih mengandalkan teknologi karburator. Nah, di mana pada zamannya udah banyak mobil-mobil dari Jepang yang menggunakan teknologi injeksi nih. Nah, dan di negeri asalnya itu, si Karimun ini tuh memiliki varian injeksi bahkan turbo men. Parah banget gak sih? Bayangin kalau misalkan mobil sekecil ini dikasih turbo, bisa secepat apa sih? Kenapa tadi gue bilang karburator itu sebuah kekurangan? Karena kalau misalkan mesin ini injeksi, bisa jadi kan konsumsi BBM-nya bisa jadi lebih hemat nih. Meskipun emang mesin 1000cc ini juga irit banget sih menurut gue si Karimun kotak ini. Kenapa gue bilang kelebihan? Karena dari sisi pandang lainnya, jenis karburator itu dapat disetting dengan mudah dan biaya perawatannya juga tergolong murah nih. Dan kekurangan yang terakhir adalah transmisi. Memang nggak semua orang sih, cuman menurut gue, karena Karimun kotak ini ditawarkan dengan transmisi manual 5 percepatan, itu menurut gue agak sayang sih. Menurut gue pribadi nih, kalau misalkan ada pilihan otomatis di Indonesia, wah menurut gue akan jadi sangat menarik sih, karena dapat menggait lebih banyak peminat nih. Setelah dari beberapa kekurangan-kekurangannya, kita masuk nih ke bagian yang paling seru, yaitu kelebihan-kelebihannya. Nah, kelebihan yang pertama adalah model mobil ini. Nah, kenapa gue bilang model mobil ini jadi kelebihan? Karena model mobil ini tuh bener-bener timeless. Yap, seperti yang tadi gue bilang bahwa mobil ini tuh memiliki bentuk yang unik nih. Dan kalau sobat-sobat semua lihat mobil ini di jalanan, pasti deh masih kelihatan unik banget dan timeless atau nggak lekang oleh waktu deh. Sama kayak misalkan kita di jalan lihat Mini Cooper atau G-Class di Mercedes ya, yang Jeep itu, dari dulu sampai sekarang kalau dilihat tuh nggak akan pernah bosenin deh. Karena mereka itu punya karakter sendiri yang nggak dimiliki oleh mobil lainnya. Dan kalau misalkan gue disuruh milih dan membandingkan generasi-generasi Suzuki Karimun ini yang setelah Karimun kotak ini, menurut gue pribadi itu beda ya, lebih memiliki karakter si Karimun kotak ini nih. Yang kedua adalah mesin mobil ini yang super bandel. Di Indonesia, mobil mesin ini menggunakan
1000 cc 4 silinder yang biasa dibilang F10A, dan jadi mesin untuk beberapa mobil Suzuki pada zamannya nih, bahkan sampai sekarang juga sih. Contohnya adalah mobil Jimny dan angkot-angkot yang biasa di perkotaan deh, dimana bukan rahasia umum lagi sih kalau memang mesin Suzuki yang satu ini terkenal super bandel, dan untuk masalah spare partnya tuh bener-bener melimpah dan ramah di kantong nih untuk harga-harganya. Sedikit informasi aja nih, kalau di negeri asalnya yaitu Jepang, mobil yang biasa disebut Wagon R White ini memiliki beberapa pilihan mesin nih, mulai dari 600 cc, 1000 cc, bahkan 1300 cc turbo dan non turbo. Oke, kita bayangin dulu ya, mobil sekecil ini dikasih mesin 1300 cc turbo. Kebayang dong kalau misalkan bisa masuk ke Indonesia, pasti bakal jadi pilihan yang menarik nih, karena mobil kecil tenaga besar, wah nggak kebayang sih power to weight ratio-nya. Nah, masuk ke kelebihan yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, dan yang paling sering membuat orang seneng nih untuk masuk ke mobil ini, yaitu adalah ukuran kabin yang cukup luas di kelasnya. Memang sih kalau dari luar kelihatan mobil ini kayak kecil dan compact gitu ya. Nah, namun kalau misalkan sobat-sobat semua udah mulai masuk, bakal terasa deh kabin dalam penumpang maupun bagian depan yang cukup luas, dan menurut gue sangat nyaman untuk digunakan untuk perjalanan yang jauh dan lama nih. Ditambah posisi duduk kursi penumpang bagian belakang ini lebih tinggi nih posisinya daripada posisi duduk kursi bagian depan. Nah, dimana dengan ketinggian kayak gini, ini bisa membuat penumpang bagian belakang itu nyaman karena bisa ngeliat ke arah jalan, karena ya tadi nggak ketutup oleh kursi bagian depan nih. Dan nggak cukup sampai situ, nah soal luas-luasan, Karimun ini nggak cuma luas di bagian kabin penumpang aja nih, tapi bagasinya juga cukup luas nih, bahkan sedikit lebih luas menurut gue pribadi daripada generasi selanjutnya nih. Dan kelebihan yang terakhir adalah yang membuat orang ingin memiliki mobil ini, yaitu harga mobil ini yang stabil nih. Harga jualnya itu menurut gue stabil ya untuk ukuran mobil tahun lama, dimana karena kelebihan-kelebihan yang tadi gue bilang itu jadi bisa menutupi segala kekurangan yang dimiliki mobil ini nih. Nah, nggak heran dong kenapa di tahun sekarang juga banyak orang-orang yang masih berminat untuk memiliki mobil ini, dan membuat banyak orang untuk milih untuk menyimpan deh mobil ini. Nah, kalau mau dijual pun pasti dijualnya kemungkinan besar dengan harga yang tinggi ya, tergantung kondisi juga sih menurut gue. Dan kenapa gue bilang mobil ini harganya cukup tinggi, karena dilihat dari spesifikasi dan tahunnya ya bisa dibilang ya cukup tinggi sih. Dan sebagai bonus nih, kelebihan dari Karimun kotak ini adalah buat sobat-sobat semua yang suka parts-parts JDM atau Japanese Domestic Market, karena banyak parts asli yang dipangkas saat mobil ini dijual di Indonesia. Jadi buat sobat-sobat semua yang mau ngelengkapin atau modif ala-ala JDM tuh bisa banget nih, karena di zaman sekarang itu banyak banget seller-seller yang masukin barang-barang ori dari Jepang ke Indonesia nih. Oke, semua kelebihan dan kekurangan yang gue sebutin tadi adalah opini pribadi gue nih sebagai pengguna Karimun kotak. Nah, kalau misalkan sobat-sobat yang punya atau dulu pernah punya Karimun kotak, boleh dong di-share pengalaman sobat-sobat semua tentang kelebihan dan kekurangan mobil ini. Oke, ditunggu ya sob.